Kenalkan, nama saya Ignacia Darmastuti Laksitani, NIM 171414027. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS 2 bagian 2 nomor 2. Yang pertama adalah nomor 2A. Di sini diminta untuk menentukan penyelesaian analitiknya. Diketahui fungsinya sebagai berikut. GM per C dikali 1 dikurangi E pangkat negatif C per M dikali T. Kemudian diketahui gravitasinya, masanya, C, dan interval waktunya. Langkah yang pertama, saya melakukan substitusi semua yang sudah diketahui di dalam unsur soal tersebut. Kemudian setelah itu saya menghitung semuanya. Jika sudah, kemudian saya akan mengintegralkan fungsi tadi. Jika sudah diintegralkan, kemudian bisa disubstitusikan interval waktunya yaitu 0 hingga 10. Lalu didapatkan penyelesaian analitiknya sebagai berikut, yaitu 289,435. Kemudian dilanjutkan untuk soal 2B, yaitu menyelesaikan fungsi tadi dengan menggunakan metode trapesium. Yang pertama, ditulis dulu untuk fungsinya. Kemudian menuliskan penyelesaian analitik tadi atau bisa juga ditulis dengan Y eksak. Kemudian menuliskan batas interval. Di sini saya menggunakan variabel P dan Q dengan batas interval 0 sampai 10. Kemudian menentukan banyak subintervalnya. Dx sama dengan 1 dan N-nya INT dalam kurung subinterval atas dikurangi subinterval bawah, kemudian dibagi dengan dx tadi. Kemudian kita tuliskan untuk for i in range n plus 1. If i sama dengan 0, kemudian print format P tadi yang interval atas 10 tadi, 3.3f, kemudian format untuk fungsi dari interval yang atas yang 10 tadi. Kemudian elif I in range 1,n. Kemudian C sama dengan P plus dx. DI sama dengan fungsi dari C. Kemudian print format C sama dengan 3.3f. Kemudian format fungsi dari C 6.4f. Kemudian P batas interval atas tadi sama dengan C. Lalu else print format Q yang interval yang 10 tadi yang atas, 3.3, kemudian format fungsi dari interval yang atas tadi yang bernilai 10 tadi. Kemudian menggunakan variabel baru yaitu B adalah 2 kali jumlahan D. Kemudian P sama dengan 0, lalu disubstitusikan ke dalam rumus metode trapesium, yaitu di sini saya menggunakan variabel L sama dengan dx dibagi 2 dikali fungsi P atau 10 tadi ditambah B jumlahannya D tadi, 2 kali jumlahan, ditambah fungsi Q. Untuk yang 10, tadi fungsi P tadi 0. Jadi yang fungsi Q ini 10, Q-nya 10. Kemudian menentukan errornya, ABS, L dikurangi Y eksak atau penyelesaian analitik tadi, dibagi penyelesaian analitik tadi dikali dengan 100. Kemudian didapatkan integral tersebut yaitu 288,749 dengan error sebesar
0,237. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu atau 2C ditentukan menggunakan metode Simpson 1/3. Yang pertama, dituliskan dulu fungsinya, kemudian penyelesaian analitiknya, batas intervalnya masih sama 0 sampai 10 dengan variabel P dan Q, kemudian menentukan subinterval Simpson 1/3, yaitu saya menggunakan N sama dengan 6. Kemudian menentukan intervalnya H sama dengan Q dikurangi P atau 10 dikurangi 0 per N per 6. Kemudian ini penyelesaian analitiknya. Kemudian menggunakan K sama dengan NP zeros N plus 1. Kemudian menggunakan J dan T. T di sini 0 atau sama dengan P yang nilainya 0 tadi. Kemudian for I in range N plus 1. If I sama dengan 0, TI sama dengan T0. Lalu print I fungsi dari TI tadi. Kemudian elif in I range 1,N,2. Ya, seperti ini untuk rumus yang metode Simpson 1/3. Kemudian menggunakan variabel P untuk jumlahan dari K dan variabel Q untuk jumlahan dari J. Kemudian disubstitusikan ke rumus metode Simpson 1/3, yaitu L sama dengan H dibagi 3 dikalikan dengan P tadi atau jumlahan K ditambah Q ini ditambah FP atau fungsi dari variabel yang P tadi atau interval 0 yang bernilai 0, kemudian V, F, Q, atau Q-nya tadi kan interval yang atas atau 10. Kemudian menentukan errornya yaitu ABS, L dikurangi Y eksak dibagi dengan Y eksak. Y eksak tadi adalah penyelesaian analitiknya. Kemudian dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan hasil integral tersebut yaitu 289,423 dengan error sebesar 0,027. Kemudian untuk soal yang keempat atau 2D, di sini diselesaikan dengan metode Simpson 3/8. Yang pertama dituliskan dulu untuk fungsinya, kemudian menuliskan penyelesaian analitik, kemudian batas interval, dan banyak subinterval Simpson 3/8. Di sini saya memakai N sama dengan 9 karena harus menggunakan ini kelipatan 3. Kemudian menentukan intervalnya, kemudian masih sama menggunakan K, J, T. Yang berbeda adalah di sininya. Lalu perbedaan itu ada di rumus untuk Simpson metode 3/8, yaitu L sama dengan 3/8 dikali dengan P atau jumlahan tadi K ditambah dengan Q jumlahan J ditambah fungsi P ditambah fungsi Q. Kemudian menentukan errornya ABS L dikurangi Y eksak dibagi Y eksak dikali dengan 100. Kemudian didapatkan hasil integralnya 268,574 dan error sebesar 7,178. Ya, seperti itu penjelasan saya mengenai soal nomor 2 untuk UTS 2 bagian 2.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.